Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Scorpio, langsung waduh ada energi dari Ten of Swords ya, kemudian ada energi dari Page of Swords reverse, kemudian ada energi dari The Devil. Oke, berikut ada energi dari The Sun reverse, dan berikutnya ada energi dari Five of Pentacles. Wow. Oke, kemudian ada di situ Nine of Swords, kemudian ada energi dari Three of Swords, berikut ada energi dari The Hierophant, dan berikutnya ada energi dari The Moon. Ya. Kamu Mari lihat belakangan hari ini tuh memang seneng ya, memang hobi gitu ya, untuk membuat si pasanganmu ini tuh merasa tersakiti gitu ya. Ya oke lah, mungkin kamu lakukan bukan dengan sengaja gitu, tetapi ya ini adalah sikap dari menghadapi kondisi dan keadaan hubungan kalian gitu ya. Ini hanya kayak ya gara-gara pengaruh dari keadaan saja, makanya kamu berlaku seperti ini kepada si pasangannya kamu. Boleh, ini karena kamu memang sudah kehilangan rasa cinta ke dia, rasa ingin untuk bersama dengan dia gitu ya. Kamu bisa aja sudah kayak menyadari bahwa oh, hidupnya kamu itu tuh sudah terlihat itu lebih bahagia ketika tanpa dia gitu loh ya. Jadi boleh-boleh kamu belakangan hari ini tuh memang menjauh dari si ayang bebeknya kamu. Kamu menghindar, kamu menggugat dia cerai, kamu mengajak dia untuk putus gitu, kamu ngeblokir dia gitu ya. Memang di sini tuh tentu energi positif dari kamu Mari lihat semakin berkurang, bahkan sudah tidak ada gitu loh ya. Bagaimana, kamu lagi nggak mood nih berinteraksi sama ayang bebeknya kamu gitu, kamu merasa tidak ada yang layak untuk dia terima dari kamu gitu, atau tidak ada sesuatu yang bisa kamu berikan kepada dia itu ya. Jadi kalau Mari lihat hidupnya kamu itu tuh lebih kayak cenderungnya kamu kondisikan tidak lagi ada sangkut pautnya kepada si seseorang ini gitu loh ya. Entah kamu sudah ketemu sama cowok baru, cewek baru yang bisa bikin hatinya kamu kelepek-kelepek kan gitu ya. Nah, kamu udah bosan, kamu udah capek dalam hubungan dengan dia kan bisa itu loh. Jadi Mari lihat di sini tuh kamu lagi bersikap seperti orang yang mau pamit gitu ya. Kamu mau pamit dari hidupnya dia gitu loh, bahwa sedang kamu tampilkan kepada si dia atau kamu berikan pemahaman kepada si dia bahwa melalui kamu tidak ada hal-hal yang indah-indah, yang menyenangkan, yang asik-asik yang bisa dia harapkan kamu berikan gitu loh ya di sana. Bahkan mau untuk ngomong aja pun sama dia bisa-bisa capek rahangnya kamu untuk kamu gerakkan ya. Ogah kamu menggerakkan lidahnya kamu ya, mengeluarkan suara dari tenggorokannya kamu gitu. Mau ngelihat dia aja itu bawaannya udah males saja di sana. Oh, jauh lebih asik jika bobo aja deh gitu ya. Mendingan kalau mau capek mah capek kekerjaan aja, atau capek dengan hobinya kamu aja gitu ya. Nah, jadi sebanyak mungkin kehadirannya kamu tidak lagi kamu usahain ya dalam hidupnya si seseorang ini. Bahkan kamu bisa aja menolak dia setiap dia berusaha untuk
menghubungi kamu, berinteraksi dengan kamu, kamu nunjukin bahwa kamu sedang tidak tertarik. Kamu lebih pengen dibiarkan sendiri oleh dia. Gitu loh. Yang tadinya perjumpaan dengan dia sangat kamu harap-harapkan, kamu upayain mati-matian. Sekarang perjumpaan dengan dia justru boleh nih mati-matian pula kamu usahakan untuk tidak terjadi, gitu ya. Jadi apa-apa yang tadinya kamu anggap menyenangkan untuk terjadi, untuk kamu lakukan, sekarang kok kayaknya enggak lagi gitu loh. Ya. Jadi ini tuh semacam kita lagi ngunyah gula-gula karet gitu ya. Rasa manisnya udah habis gitu loh. Sekarang cuma tinggal karetnya doang. Jadi kayak mau kamu lepeh gitu ya. Itu kalau mari lihat ya, Scorpio. Jadi belum tentu di sini tuh kamu memang punya niatan mensengajakan untuk membuat dia merasa kehilangan kamu, merasa tersakiti dengan apa yang kamu lakukan, bukan. Tapi balik lagi kata Mari tadi, dorongannya kamu kepada dia soalnya sudah ndak ada, gitu loh. Ya, sikonnya aja nih lagi seperti ini, kesidiannya. Itu ya. Ya, jangan-jangan dia tanpa sadar berharap lebih kepada kamu. Gitu loh. Karena apa? Karena Mari lihat dari si pasangannya kamu, dia ngerasa nggak cocok ya situasinya kayak gini. Gitu loh. Dia lagi kehilangan rasa bahagianya dia. Dan sekarang ada kecenderungannya dia marah sama kamu. Kok kamu gitu sih? Gitu loh. Apa sih kamu ini? Kok pakai cara menjauh? Kok pakai bilang mau pisah, mau cerai? Gitu ya. Kok kamu menyuruh dia pergi? Kok kamu membawa dirinya kamu pergi? Gitu. Jadi kayak sensasi rasa manis yang bisa dia nikmati ketika ada kamu, ini sekarang tidak bisa lagi dia rasakan. Dan itu tuh bikin dia kok rasanya nggak seneng gitu loh. Jadi ada kecenderungannya ya marah. Itu ya. Walau katanya kamu, iya sih aku kayak gini tuh Ci, memang aku sengaja nih ngejauhin dia. Ya sebab aku tuh jengkel sama dia, aku tuh udah muak sama dia. Walaupun kamu punya alasan yang demikian. Dia nggak pernah baik kok sama aku Ci. Walaupun kamu punya alasan yang demikian. Tapi seseorang ini tuh menganggap bahwa yang kamu lakukan itu tuh tidak wajar. Gitu loh. Tidak boleh terjadi. Gitu ya. Ya mau dia cuekin kamu, mau dia kayak gimanain kamu, dia tidak menghargai kamu, dia ngerjain kamu atau apapun negatif-negatifnya dia ke kamu. Tapi itu tuh nggak boleh, seolah-olah nggak boleh kamu jadikan sebagai alasannya kamu untuk tanda petik berpisah dari dia. Gitu lah, nggak boleh. Di sana ya. Jadi kayak ada egonya dia yang sedang terpancing di rentang 7 hingga 14. Gitu. Maunya dia ya kamu jangan kemana-mana gitu loh. Dan kalau Mari lihat ini bisa-bisa ya dalam rangka upayanya kamu menjauhkan diri, justru dia akan cari cara kayak gimana bukannya kamu menjauhkan diri, tapi kamu malah semakin melekat kepada dia. Pokoknya dia mau rubah ini ya, tindakannya kamu ini tuh, sikap lakunya kamu ini tuh mau dia rubah supaya sesuai dengan apa yang dia anggap ideal, apa yang dia anggap keharusan. Ini bisa ngotot ini orangnya. Gitu loh. Jadi karena energi amarahnya dia sekarang ini tuh lagi kelihatan gitu ya. Nah, energi amarah ini tuh nanti terkonversi menjadi sebuah upaya, sebuah tindakan. Jadi kamu jangan harap kalau kamunya itu tuh bisa melenggang kangkung, keluar begitu aja. Tidak menolak untuk tidak lagi berurusan dengan dia, menghindari interaksi dengan dia. Jangan kamu pikir hal itu tuh bisa terjadi dengan sebegitu mudahnya. Pasti dia akan cegah kamu. Dia bisa marah-marah ini sama kamu. Ngapain sih kamu ngediemin aku misalnya? Gitu. Oh setidaknya lah ya. Setidaknya bisa ini bersumpah serapah dia ke kamu. Maaf ya.
bahasanya mari. Dia bisa aja bilang, brengsek ini nih si Scorpio ini, apaan sih gitu. Semoga kamu itu tuh menyesal, kamu menjauhkan diri dari aku. Semoga kamu itu tuh tidak bahagia gitu ya. Dapat kamu karmanya ya. Kamu sedang mempermainkan aku ya gitu. Di sana. Jadi karena kamu tidak berlaku seperti maunya dia, maka wajar menurut si pasangannya kamu ini tuh setidaknya kamu ya dikata-katain buruk lah. Jadi boleh-boleh dia sedang berusaha untuk mempengaruhi hidupnya kamu melalui pikirannya dia. Nah seperti itu. Dan memang energi-energi yang kayak gini nih bisa ini nekat-nekat nih mencari cara supaya jangan hanya dia sendiri aja nih yang merasa tanda petik menderita. Kamu harus dihukum juga. Kamu harus diseret biar kamu juga mengalami apa yang sedang dia alami di saat ini. Nah, seperti itu, ya. Memang mari lihat di sini tuh ada beberapa yang sudah cukup lama ya. Kamu dingin sikapnya ke dia. Kamu menghindar dari dia. Kamu mengelak, kamu memutuskan koneksi dari dia. Bukan yang baru-baru ketemu tanggal 7 November. Dari sebelum tanggal 7 pun kamu sudah begini sikapnya. Entah sudah beberapa minggu yang lalu, sudah beberapa bulan yang lalu, gitu ya. Atau sudah beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Kamu menyatakan bahwa dia tidak berarti bagi kamu, gitu loh. Tetapi walaupun durasi waktunya sudah sepanjang itu, selama itu, bukan berarti bahwa seseorang ini tuh sudah rela ya mengizinkan apa adanya terjadi keadaan kalian. Belum, dia belum masih bisa menerima, belum. Masih menolak ini. Gitu loh. Boleh-boleh di saat ini tuh kamu udah merasa, wah aku lega nih gitu ya. Aku udah berhasil nih ngebebasin dirinya aku dari dia. Gitu. Tetapi apakah dia juga punya pengalaman yang serupa? Enggak. Ketika kamu merasa, aku enak nih sendirian misalnya gitu ya. Aku bebas nih, aku mau ngelakuin apa, mau kayak gimana, bebas aku. Gitu. Tapi si dia ini mari lihat masih terkukung ya. Masih terkukung ke kamu. Gitu loh Scorpio. Pikirannya itu tuh masih terus intens. Temponya itu tuh cepet ya, selalu gitu loh. Selalu mikirin kamu. Di sana. Selalu mikirin kapan kamu datang, kapan kamu hadir lagi, bagaimana kamu di sana, apa sih pikirannya kamu, apa sih perasaannya kamu, gitu. Kamu lagi sibuk ngapain sih, gitu. Ya, jadi ini tuh lagi kayak overthinking, ya, si dianya, overthinking, gitu loh. Wah, kamu ini tuh udah beneran gak akan mau datang lagi ke dia. Jangan-jangan ini hubungan memang sudah memang finish, sudah di end. Waduh, aku gak mau ini gitu. Jadi Madla ini orang masih tersiksa ya. Masih tersiksa. Bawaannya di situ tuh masih uring-uringan. Itu loh. Apa sih kamu ini? Kenapa sih kamu ini? Gitu-gitu dianya. Ya namanya orang yang gak nerima gitu ya. Bayanginlah keresahan orang yang tidak menerima keputusan dari orang lain, kondisi dan keadaan yang terjadi. Apa itu tuh? Yang menjadi sebuah kelaziman kondisi keadaan orang yang demikian. Itu yang sedang terjadi di dia. Itu ya. Mungkin aja bahkan rancangan-rancangan buruk tentang kamu sudah ada ini. Melintas selalu di kepalanya dia, gimana caranya biar bikin kamu gitu ya, memohon bertekuk lutut, merangkak, meminta kamu kembali ke dia, meminta cintanya dia, gitu lah. Jadi dia pengen menjadi seseorang yang berarti bagi kamu, ya, sehingga kamu yaitu tadi datang mengemis kepada dia, gitu. Kalau tidak bisa menarik kamu kembali, maka kamu juga dia pikirkan kamu nggak boleh bahagia gitu loh.
Kamu nggak bisa menganggap bahwa dengan segampang itu kamu boleh menarik dirinya kamu dari hubungan ini. Gitu ya. Oh, nyumpahin kamu nih, dapatlah kamu karmanya ya Scorpio ya. Udah gitu-gitu nih. Nggak ada tuh, ya Allah semoga kamu baik-baik aja di sana. Semoga kamu ketemu dengan kehidupan yang kamu rasa lebih bahagia jika dibandingkan dengan aku gitu. Nggak ada gitu ya. Doa-doa baik-baik itu tuh tentang kamu nggak bakalan keluar dari batinnya dia, nggak akan. Justru sebaliknya, gitu ya. Kamu nggak akan ketemu dengan wanita seperti aku yang sudah sayang sama kamu, yang sudah baik sama kamu, gitu. Nggak bisa untuk di saat ini tuh, maupun dia berpura-pura, tapi memang nggak bisa dia lagi mikirin yang positif-positif tentang kamu, gitu loh. Ya, makin kamu sengajakan dirimu untuk tidak berkontribusi dalam hal yang positif kepada dia, ya, makin akan dia terikat kepada kamu. Memang sih ini bukan urusannya kamu ya, bagaimana yang dia rasakan, apa yang dia alami. Memang ini bukan urusannya kamu. Ya. Jadi walaupun mari katakan seperti ini, kamu jangan merasa bersalah, gitu ya. Apalagi kamu melakukan tindakan kayak gini nih karena kamu udah muak, kamu udah capek. Karena mari lihat ini tuh bisa jadi hubungan yang toksik ya. Memang hubungan ini tuh toksik. Jadi ya boleh-boleh kamu dalam rangka upaya melepaskan dirimu dari kondisi toksik ini. Tetapi niatan baiknya kamu menyelamatkan dirimu sendiri dianggap oleh si pasanganmu justru adalah sebuah upaya kamu menyengsarakan dia, kamu nyakitin dia. Nah seperti itu. Pokoknya ini tuh dia sedang bergerak dengan egonya dia. Dia bisa ini jadi playing victim. Kamu jahat, kamu gini. Tanpa dia playing victim, menganggap dia korban, kamu adalah pelaku kejahatan. Tanpa dia mau merepotkan dirinya untuk kontemplasi ya. Kira-kiranya apa sih yang bisa penyebab jadinya kamu kayak gini. Gak ada dia mengambil masa waktu luang untuk merenung. Apa aku ada salah ya? Kayaknya nggak ada, gitu loh. Pokoknya udah dah, kamu pokoknya jahat aja udah. Kamu nggak baik aja udah, gitu. Nah, nggak peduli dia apakah memang ini adalah sebuah respon dari kamu atas sikap negatifnya dia, gitu. Gitu ya. Pokoknya kamu udah tersangka aja lah kamu. Di sana. Tersangka yang wajib kamu diseret ini ya ke depan hukum karma. Seperti itu mari nampak ya. Jadi makin banyak waktu luangnya dia tanpa kehadiran kamu, semakin meliar di situ. Mari nampak ya sisi gelap dari manusia melingkupi dirinya, mempengaruhi mentalnya dia, mempengaruhi perasaannya dia. Nah kayak gitu. Aku menderita maka kamu juga harus menderita. Nah itu ya menjadi moto dari si seseorang ini setidaknya sampai tanggal 14 bulan November. Gitu loh. Tidak benar soalnya apa yang kamu kerjakan di sini. Itu ya. Padahal yang mungkin maksud hatinya kamu ya kamu hanya tidak mau lagi buang-buang masa dengan dia gitu ya. Ya kamu juga bisa aja punya pemikiran dia pun tak perlu lagi buang-buang masa, energi dengan kamu gitu ya. Bisa aja memang nyatanya kamu ini baik gitu loh. Supaya kalian bisa mengambil langkah untuk membentuk kehidupan yang kalian anggap membahagiakan pribadi lepas pribadi. Tapi walaupun demikian, maksud dan tujuan kamu yang sesungguhnya masih belum bisa dipahami oleh si pasangan kamu, ya. Gitu. Kamu zolim aja udah ceritanya bagi si ayang bebek. Nah, seperti itu. Apa ya jangan-jangan memang kamu itu tuh
nakal kamu. Kamu juga perlu cek diri ya. Apa memang jangan-jangan kamu memang nakal? Tapi yang nakal ini sih mari lihat sebagian kecil ya. Sebagian kecil aja kamu nakal gitu. Energi Scorpio yang nakal. Ini tuh kenapa kamu bisa tanda petik tegaan kayak gini? Ya, untuk berpositif thinkingnya tentang kamu, ya memang ada terjadi hal-hal yang tidak benar ya. Ada memang hal-hal yang salah di sini. Dan inilah rangka upayanya kamu untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak benar ini. Nah, begitu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Scorpio hadir energi dari Gemini, berikut Taurus, ada Libra, ada Scorpio, ada energi dari Capricorn di sini, Pisces hadir, energi dari Leo dan energi dari Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.